Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Niko tentunya. Eh, kita akan bicara tentang sejarah reformasi atau masa reformasi sebetulnya ya. Jadi meskipun ini akan banyak sekali terkait dengan politik, tapi jangan digiring-giring ke politik. Dan kalau kita membicarakan politik, layaknya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh politik di tahun 1950-an yang asik-asik aja, yang tidak kaku seperti kanebo kering ya. Jadi santai aja bicara politik karena sudah menjadi bagian dari sejarah yang akan terus berlanjut, yang akan terus kita ingat. Pertama saya akan membahas tentang deklarasi Ciganjur. Ini deklarasi yang didorong oleh kelompok-kelompok mahasiswa waktu itu pasca turunnya Presiden Soeharto. Sekelompok mahasiswa, terusnya juga ada perencanaan sidang istimewa MPR yang berlangsung bersamaan ya, maksudnya deklarasi Ciganjur, sidang istimewa MPR, terusnya demonstrasi mahasiswa yang melahirkan kita kenal sebagai tragedi Semanggi. Ini merupakan suatu pressure agar DPR MPR waktu itu bisa menghasilkan hasil-hasil yang pro reformasi, yang saya pikir setelah hasilnya keluar memang cukup baik ya, meskipun tidak ada yang semuanya terpuaskan, tapi kita bisa berhasil menelurkan hal-hal yang progresif ya. Sebagian besar tuntutan reformasi bisa terpenuhi. Oke, deklarasi Ciganjur ini rumit ya. Ini mempertemukan tokoh-tokoh bisa dibilang oposisi pada masa Orde Baru atau juga tokoh-tokoh yang di luar pemerintahan. Menggabungkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dengan Gus Durnya, berikutnya Muhammadiyah dengan Amin Rais. Terusnya ada tokoh nasionalis di situ, yaitu Megawati Soekarno Putri, pemimpin dari PDI yang menjadi PDI Perjuangan. Terusnya juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang kita ketahui ya paling tidak 3 di antara 4 tokoh yang hadir ini adalah tokoh-tokoh yang punya peranan juga orang tua mereka di saat proklamasi dan masa-masa setelahnya. Oke, akhirnya deklarasi Ciganjur bisa terlaksana. 4 tokoh ini bisa duduk bersama di rumahnya Gus Dur, terusnya bikin deklarasi, didorong oleh mahasiswa tentunya yang bergerak waktu itu banyak untuk menyatukan tokoh-tokoh reformis ini. Hasilnya memang cukup baik, akan ada diselenggarakannya pemilu, terusnya juga terkait dengan duifungsi ABRI dan berbagai hal. Oke, kita akan lanjut langsung nih, pemilu 1999. Yang pasti presiden pada saat itu B.J. Habibie sudah tidak ikut lagi ya running dengan hasil pemilu yang ada, yaitu PDIP sebagai pemenangnya, partai pemenang nanti beranjak pada pemilihan presiden di sidang MPR, sidang umum MPR. Apa sih pemilihan presiden? Tadinya calon kuat pastinya adalah partai pemenang, yaitu Megawati Soekarno Putri di tahun 1999. Tapi ada pergerakan-pergerakan waktu itu bisa dikenal sebagai pergerakan ya mendadak ya. Jadi ada Amin Rais di situ tokohnya, terusnya ada Gus Dur dan ada tokoh-tokoh lainnya bergabung. Akhirnya pada saat voting pemilihan presiden terpilih adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Megawati yang tadinya diunggulkan tidak berhasil menjadi presiden, tapi dengan besar hati Gus Dur akhirnya membuka jalan, juga yang lainnya membuka jalan Megawati Soekarno Putri ini menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi itu berjalan seperti itu. Lanjutnya lagi apa ya, berjalan ternyata pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di Indonesia tidak berjalan sebagaimana diharapkan kelompok-kelompok yang tentu saja mendukungnya pada saat pemilihan presiden tahun 1999. Akhirnya di tahun 2001 ada gunjang-ganjing, ada yang dikenal sebagai apa ya,
ada sebutannya Brunei Gate dan sebagainya, meskipun nanti dalam pembahasan selanjutnya terbukti ini tidak tepat ya menggunakan hal tersebut sebagai politik. Tapi politik ya politik, sah-sah saja, bisa saja menggunakan hal-hal yang di luar dugaan kita. Akhirnya Presiden Gus Dur diturunkan dari jabatannya karena banyaknya ya pertentangan waktu itu di MPR, tepatnya diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dan diangkatlah Megawati Soekarno Putri, orang yang tadinya ditentang untuk menjadi presiden di tahun 1999, akhirnya diangkat juga. Yang mendukung ya sebagian lagi ya kelompok-kelompok yang dulu menentangnya. Harusnya Megawati menjadi presiden, wakilnya adalah Bapak Hamzahas. Jadi Hamzahas dan Megawati berpasangan. Ini pemerintahan di tahun 2001 sampai 2004. Dan disinilah nantinya kalau Habibie mengawal untuk pemilu tahun 99 yang dianggap sebagai demokratis yang pertama, pemilu yang betul-betul real lah, pertama setelah Orde Baru yang sangat lama. Akhirnya di pemilu tahun 2004 ini nantinya akan ada pemilihan presiden langsung. Wah, banyak tokoh tentunya yang lahir waktu itu ya. Megawati sebagai presiden tentunya ya dia running lagi untuk presiden ke masa jabatan yang selanjutnya. Terusnya bagaimana sih keadaan tokoh-tokoh lain waktu itu di Indonesia? Partai Golkar sebagai partai bisa dibilang tahun 2004 ini comeback ya. Jadi partai pemenang pemilu comeback, dimotori oleh tentu saja ketua umumnya waktu itu Akbar Tanjung, seorang politikus yang bisa dibilang ya cukup lihai dan cekatan ya, menyelenggarakan konvensi Partai Golkar. Bayangkan konvensi Partai Golkar ini diikuti oleh tokoh-tokoh yang kita sangat kenal sekarang ini. Ada Akbar Tanjung sendiri tentunya, ada Wiranto, ada Prabowo Subianto, ada Surya Paloh, ada Abu Rizal Bakri, dan ada beberapa nama lainnya sebetulnya yang mungkin saya terlewat. Tapi itulah tokoh-tokoh penting di konvensi Partai Golkar tahun 2004. Akhirnya ya persaingan ketat yang tanpa diduga-duga Wiranto melejit, meskipun waktu putaran pertama Akbar Tanjung masih memimpin, dan berikutnya di putaran kedua Wiranto bisa mengungguli Akbar Tanjung dan diusung oleh Partai Golkar sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Uniknya waktu itu salah satu petinggi Partai Golkar adalah Yusuf Kalla atau Pak Yusuf Kalla yang sekarang masih ada juga di Indonesia, masih eksis ya dalam dunia politik, dalam berbagai hal. Waktu itu adalah anggota Partai Golkar running, menjalankan masuk menjadi kontestan juga sebagai calon wakil presiden dari tokoh yang sedang naik daun, yaitu rising star Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jadi mereka berpasangan nih, SBY dan Yusuf Kalla itu mundur dari kabinet Megawati Hamzahas. Jadi mereka ini sebetulnya dua-duanya adalah anggota kabinet dari Megawati dan Hamzahas. Megawatinya running, Hamzahasnya juga running. Terusnya tentu SBY sebagai calon presiden waktu itu, dan wakil presidennya adalah Yusuf Kalla, bisa menang melawan Megawati yang dalam notabene ya mantan tanda kutip bosnya ya di kabinet sebelumnya. Megawati waktu itu harus mengakui ya keunggulan dalam pemilu SBY dan Yusuf Kalla dalam pemilu tersebut. Akhirnya apa yang terjadi setelah konvensi Partai Golkar, harusnya pemilu, akhirnya nanti Partai Golkar ini ya ada friksi-friksi dan melahirkan partai-partai baru. Peserta konvensi yaitu Prabowo Subianto dan Wiranto mendirikan partainya sendiri-sendiri. Wiranto mendirikan Partai Hanura,
sedangkan Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra. Jadi ini unik ya. Nantinya di 2009, pemilu 2009, SBY tidak lagi berpasangan dengan Yusuf Kala. SBY berpasangan dengan Bapak Budiono kita sebut saja nanti selanjutnya ya. Berhadapan dengan yang paling kuat itu Megawati dengan Prabowo. Jadi Megawati sebagai calon presidennya dan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Dulu dikenal sebagai Mega Pro. Ternyata Mega Pro ini tidak bisa menghadang laju dari SBY dan Budiono yang terpilih nantinya menjadi presiden RI berikutnya periode 2009 sampai 2014. Jadi ini menarik ya. Nanti juga diselingi di antara periode 2009 sampai 2014 ini diselingi dengan adanya Pilkada DKI, di mana ada tokoh baru rising star dari Solo ya, yaitu Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden Indonesia. Akhirnya apa? Tidak diduga, tidak dinyana nanti pemilu 2014 Partai Golkar tidak melaksanakan konvensi, tapi yang melaksanakan konvensi, ada konvensi untuk pemilihan calon presiden adalah Partai Demokrat 2014. Siapa nanti pesertanya di situ? Di situ ada tokoh-tokoh yang kita kenal sampai sekarang ya. Ada Gita Wirjawan, terusnya juga ada Bapak Anies Baswedan yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang selanjutnya kita sebut sebagai Anies Baswedan. Terusnya juga ada tokoh Bapak yang baru saja meninggal dunia dari Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundayang. Terusnya juga ada tokoh pers nasional, tokoh yang cukup kontroversial juga ya, maksudnya dikenal dengan hebatnya. Iya, tokoh ini adalah Bapak Dahlan Iskan yang kita akan sebut sebagai Dahlan Iskan saja. Jadi ini menarik ya. Dan Dahlan Iskan nantinya terpilih sebagai pemenang konvensi. Jadi konvensi Partai Demokrat dimenangkan oleh Dahlan Iskan, tapinya akhirnya beliau tidak bisa running sebagai presiden karena Partai Demokrat tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden secara mandiri waktu itu. Akhirnya kita ketahui bahwa calon terkuat waktu itu adalah Joko Widodo sebagai sebelumnya Gubernur DKI Jakarta bergabung kembali dengan Pak JK atau Yusuf Kala yang sebelumnya mantan wakil presiden, tetap menjadi calon wakil presiden. Terusnya harus berhadapan dengan calon kuat berikutnya, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Prabowo tentu saja dari Gerindra, sedangkan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional dengan koalisinya. Dan di ujung-ujungnya juga nantinya Partai Demokrat itu mendukung ya, di detik-detik akhir mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa. Tapi seperti kita ketahui, ini sudah menjadi sejarah bahwa pemenang pemilu pada saat itu adalah Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2014 sampai 2019. Jadi seperti itulah perjalanan sampai dengan tahun 2014. Jadi tokoh politik bergeser-bergeser. Nanti juga ada perubahan-perubahan politik ya, kita amati dengan baik, kita kawal, kita jaga bersama-sama dengan hal-hal positif, masukan yang baik tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Merdeka!